Assalamualaikum teman-teman. Di video yang ketiga ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita untuk menentukan point of interest. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa titik penting, yaitu ada breaking point, maximum point, proportional point, elastic point. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai yield point atau titik luluh. Nah, untuk definisi dari yield point atau titik luluh ini adalah titik di mana tegangan pada saat material atau spesimen mulai berubah gitu, bentuknya dari elastis menjadi plastis. Dan biasanya pada titik ini, material atau spesimen tuh udah nggak bisa lagi berubah menjadi bentuk elastis lagi, atau berubah ke bentuk semula. Oke, langsung saja. Di sini kita dapat menentukan yield point-nya. Pertama-tama kita pindahkan terlebih dahulu data ini. Oke, kita perlebar. Nah, untuk menentukan yield point, kita tuh membutuhkan parameter lainnya, yaitu ada 0,2% offset strain dan juga 0,2% offset stress. Kita perlebar terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk datanya itu kita hanya membutuhkan datanya dari data pas modulus yang kita temukan pada saat video sebelumnya. Nah, itu dari data ke 77 hingga ke 103. Oke. Untuk menentukannya itu dengan cara sama dengan klik bagian stress, kemudian ditambah dengan 0,002 atau 0,2%. Kemudian klik enter. Kemudian kita drag datanya. Oke. Kemudian untuk 0,2 offset stress, kita hanya membutuhkan data stress, yaitu sama seperti ini. Jadi kita tinggal copy saja. Copy, kemudian untuk paste-nya kita paste as value. Oke. Nah, setelah mendapatkan data 0,2% offset strain dan stress ini, kita plotkan datanya ke kurva atau grafik yang udah kita dapetin. Kita pindahkan terlebih dahulu. Oke. Kita pindahkan di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa add data. Dengan select data, kemudian add. Dan kita kasih nama yield point. Nah, untuk sumbu X itu adalah 0,2 offset strain. Kita pilih dari data atas hingga data bawah. Kemudian untuk data Y atau sumbu Y kita dari 0,2 offset stress. Kita sama drag juga dan klik OK. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa tidak ada perpotongan antara kurva yang sudah didapatkan. Nah, caranya agar mendapatkan titik potong itu kita dapat memperlebar datanya atau memperpanjang datanya ke atas. Oke. Nah, untuk bagian 0,2 offset strain maksudnya, kita hanya perlu drag datanya kira-kira sampai data ke 130. Dan kita drag ke 130. Oke, sampai sini. Kemudian untuk 0,2 offset stress, kita nggak bisa pakai cara yang sebelumnya, yaitu dengan cara mengcopy. Tapi soalnya kalau dengan cara mengcopy nanti tuh hasil dari kurvanya akan mengikuti si kurva ini, itu akan melengkung juga. Nah, caranya agar terjadi titik perpotongan itu dengan cara mengalihkan nilai modulus Young dikali strain, kemudian ditambah nilai C dari persamaan regresi linear yang sudah didapatkan. Oke, kita langsung praktek saja. Kemudian sama dengan, jangan lupa, kemudian kita copy nilai dari modulus Young yang sudah didapatkan.
Kita copy, kemudian kita paste as value. Kemudian ini udah ya untuk nilai modulus Young-nya. Kemudian dikali nilai strand. Itu nilai ini ya. Ini kan nilai strand, kemudian ini untuk nilai stress. Kita klik. Kemudian plus ditambah nilai C. Nah, nilai C di sini tuh sebentar. Nilai strand di sini itu adalah sebentar. Oke, kita mungkin bakal masukkan terlebih dahulu ya data-datanya. Sini kita tulis modulus Young. Dan di sini nilai C. Untuk modulus Young-nya nilai ini. Kita paste. Kemudian untuk nilai C-nya nilai ini. Oke, udah dapat ya. Nah, kembali lagi ke caranya, yaitu dengan cara sama dengan dikali modulus Young. Jangan lupa untuk freeze atau mengabsolute atau mengunci si selnya, itu dengan klik Fn F4. Kemudian dikali dengan nilai strand dan ditambah dengan nilai C. Jangan lupa dikunci. Klik enter. Nah, ini udah dapat. Kemudian kita drag ke hingga data 130. Nah, dari kurva ini kemudian kita edit lagi untuk hit point ya. Nah, untuk di sini kita tambahkan. Sebentar. Nah, untuk ini kita drag aja datanya ke bawah hingga 130. Dan ini juga sama yang data X-nya hingga 130. Nah, di sini terdapat perpotongan ya, terdapat perpotongan antara kurva yang datanya dari stress strain tadi dan juga data dari 0,2% offset atau data yang 0,2% digeser. Nah, untuk menentukan titik perpotongan ini kita nggak bisa langsung dari Excel karena di Excel tuh ada keterbatasan gitu untuk membaca hasil dari plotting nilai. Nah, caranya itu kita dengan memindahkan hasil dari ini, hasil dari data strain, stress, dan 0,2% offset ini ke origin atau software origin. Oke. Nah, di sini sudah ada software origin, di sini ada book, kita maximize terlebih dahulu. Oke, di sini ada kolom A dan kolom B. Karena nanti kita harus punya ada 4 kolom, kemudian kita klik add new column hingga ada 4 kolom. Nah, di sini sumbu-sumbunya ada sumbu X, Y, dan Y juga. Nah, untuk kolom C ini kita ubah menjadi sumbu X. Klik 2 kali. Dan kita ubah menjadi sumbu X. Oke. Nah, jadi ya, ada sumbu A, B, C, dan D. Nah, untuk kolom A itu kita isi dengan strain. Untuk kolom B kita isi dengan stress. Untuk kolom C kita isi dengan 0,2% offset strain maksudnya. Dan untuk kolom D kita isi dengan 0,2% offset stress. Oke, kita perlebar lebih dahulu. Oke, kita pindah lagi ke Excel. Nah, data-data yang ini kita copy ke origin. Copy.
Kemudian paste-nya dimulai dari baris yang 1. Nah, udah dapet ya. Nah, untuk membuat grafiknya, caranya itu dengan cara Ctrl+A, kemudian klik plot, pilih yang lain. Nah, di sini kita lihat ada titik perpotongan antara kurva yang straight line dengan kurva 0,2% offset. Nah, di sini kita udah dapet ya perpotongan antara kurva yang straight line dengan kurva 0,2% offset. Nah, untuk menentukannya kita dapat menggunakan tools yaitu screen reader. Kita klik, kemudian kita tembakkan di bagian yang perpotongannya. Itu di kira-kira di sini ya. Nah, kita dapat lihat di sini ada data X dan juga data Y. Nah, kita copy nilainya dengan cara klik kanan, kemudian copy text. Kemudian kita pindah lagi ke Excel. Kita masukkan datanya ke di sini. Kita paste as value. Oh, sebentar. Kita copy text. Kita copy text. Nah, kita rapikan terlebih dahulu ya. Oke. Ini untuk sumbu X dan yang sampingnya untuk sumbu Y. Nah, udah dapet ya. Nah, kemudian ini kita udah dapet, kita pindahkan lebih dahulu ke bawah. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan titik-titik ini, kita merapikan data atau menunjukkan bagian-bagian mana saja titik-titik penting ini pada kurva yang sudah ada. Dengan cara klik chart design, kemudian select data, kemudian add. Pertama-tama kita mungkin pilih yang breaking point terlebih dahulu. Breaking point. Untuk sumbu X-nya ini dan sumbu Y-nya ini. Klik. Kita lihat kurvanya mungkin agak lebar ya. Kita perpendek terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada ya yang warna kuning. Dan kita klik add label biar kelihatan. Add data label. Kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Tambahkan series name biar muncul tulisan dari breaking point-nya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan data yang maksimum point. Maksimum point sama seperti tadi, kita select data, kemudian klik add. Kita tulis maksimum point. Untuk sumbu X-nya ini dan sumbu Y-nya ini. Kita klik OK. Nah, di sini ya yang warna biru ini kita klik. Mungkin biar kontras warnanya kita ubah jadi warna merah. Klik data labels sama seperti tadi. Dan ya tambahkan series name juga biar muncul tulisan maksimum point. Oke, selanjutnya poin atau titik yang ketiga itu proportional point, sama seperti tadi. Kita klik kurvanya, kemudian select data dan add. Tambahkan proportional point. Kemudian untuk sumbu X-nya adalah titik ini dan untuk sumbu Y-nya adalah titik ini. Klik OK. Sama seperti tadi, kita add label. Di sini ada warna hijau ya. Sebentar. Nah, add label. Add data label. Nah, di sini ya. Kita geser terlebih dahulu. Nah, seperti tadi munculkan series name-nya. Ini ada proportional point.
Kemudian selanjutnya kita menentukan elastic point. Sebenarnya elastic point tuh udah ada ya, cuma kita plotkan terlebih dahulu. Select data, masuk ke elastic point. Sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya titik ini. Oke. Nah, di sini ya yang warna biru tua. Kita ubah terlebih dahulu warnanya biar kontras. Jadi warna kuning. Kemudian sama seperti tadi, klik add data label. Kita jauhkan ya dari proportional point biar nggak keliru. Dan kita tambahkan series name-nya. Oke, udah muncul. Kemudian selanjutnya kita dapat menentukan untuk yield point-nya. Sama seperti tadi, kita klik add data. Kita klik select data, kemudian add, masukkan yield point. Ini untuk sumbu X-nya adalah titik ini, sumbu Y-nya adalah titik ini. Oke. Nah, di sini ya ada titik perpotongannya antara kurva stress strain dengan kurva 0,2% offset. Kita klik add data label, kita geser, dan kita munculkan series name-nya. Nah, udah ya. Di sini kita udah mendapatkan berapa titik nih? Ada breaking point, ada maximum point, ada yield point, ada elastic point, dan ada proportional point. Nah, seperti itulah analisis mengenai data uji tarik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.